Al-Mutakin, dari umat untuk umat. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para bapak, ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Al-Mutakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para penasehat DKM Al-Mutakin, para pembina sekalian, staf pengurus DKM Al-Mutakin, hadirin wal hadirat, para shaim shaiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya jualah kita kembali dapat hadir di tempat yang mulia ini, yaitu masjid kita yang kita cintai bersama, yaitu Masjid Al-Mutakin, dalam keadaan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan, bimbingan, pertolongan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh dengan suasana yang penuh hikmat, dengan dipimpin oleh imam kita yang sudah tidak asing lagi dengan irama yang khas hari ini, itu irama yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW, irama jiharka. Itu sulit diaplikasikan. Alhamdulillah, alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu untuk berdiskusi yang merupakan kegiatan rutin kita di bulan suci Ramadan ini, yaitu setiap Sabtu Minggu kita mengadakan diskusi tematik dengan beberapa tema yang kita angkat setiap Sabtu minggunya. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan mengambil tema bulan suci Ramadan adalah bulan pemersatu umat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan kenyataan yang kita hadapi bersama saat ini, bahwa perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pola pikir, perbedaan-perbedaan cara menganalisis permasalahan yang ada di tengah-tengah kita menyebabkan gesekan-gesekan di antara perorangan, kelompok, atau bahkan kepada suatu negara. Dan kita ketahui bahwa memang usia dari perbedaan-perbedaan ini sama dengan usia manusia. Tragedi Qabil dan Habil itu juga merupakan akibat dari perbedaan-perbedaan dalam menilai sesuatu dalam hidup, sehingga terjadi keputusan-keputusan akibat dari perbedaan itu yang sifatnya merugikan satu sama lainnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita berpolitik, dalam kehidupan di antara masyarakat kita, tidak luput dari permasalahan-permasalahan perbedaan yang terjadi.
Sehingga kadang-kadang persatuan yang kita inginkan itu hanya merupakan angan-angan yang sepertinya tidak akan pernah terjadi. Seperti sebuah api dalam sekam, sepertinya tidak apa-apa tapi sebenarnya ada masalah di dalamnya. Bapak-Ibu sekalian, bulan suci Ramadan diharapkan akan bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan suasana yang hening di bulan suci Ramadan, di mana sama-sama kita merasakan lapar dan haus. Diharapkan dengan situasi yang sama seperti itu akan menyelesaikan atau paling tidak mengurangi permasalahan-permasalahan, perbedaan-perbedaan, baik perbedaan politik, perbedaan mazhab, perbedaan cara pandang dan lain sebagainya. Nah, Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, pada pagi ini kita akan menyimak nilai-nilai apa yang ada di bulan suci Ramadan ini, sehingga kenapa dikatakan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang bisa mempersatukan umat, bulan yang penuh berkah. Ada apa di dalam bulan suci Ramadan? Alhamdulillah, pagi ini sudah hadir narasumber kita yang tidak asing lagi juga, yang bagi kita wajahnya juga tidak asing ya. Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang di Masjid Al-Mutakin. Beliau adalah Ustadz Bashir Arif LCMA, atau dikenal panggilan kalau di pondok kita panggil Gus Bashir. Kalau kita mengenal beliau, kita ingat dengan ayahanda beliau, sama-sama guru kita, yaitu beliau adalah putra dari Al-Maghfurlah almarhum Kiai Haji Anwar Salim. Pada kesempatan ini kita doa bersama, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Allahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami muliakan, sebelum beliau memaparkan paparannya pada kesempatan pagi ini, kami akan bacakan kurikulum vitae singkatnya beliau. Nama Bashir Arif, kelahiran Bekasi 03 Maret, tanggal 3 Maret 1991. Baru ya. Kalau saya kira kemarin Ustadz Jamrozi paling muda di sini, ternyata ada Ustadz Jazuli ya. Ustadz Jamrozi angkatan 70-an, kalau Ustadz Jazuli angkatan 80-an. Ini ada lagi yang lebih muda, angkatan 90-an. Jadi kalau kita lihat, mohon izin Pak Asrullah, kita ini 10 kan Bapak kan angkatan 50-an. Pak Hedi Sakti 60-an, Pak Rizal 65-an, 66-an ya. Jadi alhamdulillah ya, kita dihadirkan ya Allah SWT kader-kader yang muda yang selalu akan memberikan kita pencerahan-pencerahan ilmunya. Pendidikan pesantren kitab 6 tahun Al-Istighosah Bekasi di bawah bimbingan Kiai Syekh Mahfud Syafi'i. Kiai Mahfud Syafi'i sekaligus ini taman SD, masuk pesantren 6 tahun, kemudian sudah dikenalkan tasawuf dan tarekat. Jadi sejak kecil sudah bertasawuf. Kemudian pesantren Luruh Ilmu Hadis 4 tahun di Darus Sunnah Ciputat. Ini kita kenal dengan Darus Sunnah ini, kita ingat Bapak almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Beliau bimbingan langsung beliau. Kemudian
S1 di UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian S2-nya Universitas Raja Hassan II, Casablanca, Maroko. Kemudian pekerjaan saat ini sebagai dosen tetap bidang akidah dan filsafat Islam, Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian pengasuh Mabna Syekh Nawawi Ma'had UIN Syarif Hidayatullah. Ini sejenis pondok pesantrennya mahasiswa. Kemudian juga Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Istiqomah Mandiri Bekasi, yang membawahi salah satunya adalah Pondok Pesantren Nurul Istiqomah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, untuk mempersingkat waktu, tidak sabar lagi kita untuk menyaksikan atau mendengar paparan dari beliau tentang bulan suci Ramadan sebagai bulan pemersatu umat. Paparan Ustaz akan kita beri waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Kemudian Bapak Ibu sekalian silakan mempersiapkan tanya jawabnya. Nanti akan diberikan waktu yang cukup insyaallah sampai 3 sesi ya. 3 sesi. Mari kita simak paparannya, dan tidak lupa kami sampaikan kepada para pemirsa yang ada di rumah, kami persilakan untuk mengikuti acara ini dengan live streaming, dan boleh juga memberikan pertanyaan-pertanyaan barangkali ada yang perlu disampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti paparan yang disampaikan oleh Ustaz Bashir. Kami persilakan kepada Ustaz Bashir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masyaallah. Tasliman muqaddas zaman zatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin Perumahan TNI AL Ciangsana, yang semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, selalu semangat dalam beribadah. Terlebih kita akan menghadapi akhir-akhir bulan Ramadan, walaupun masih jauh. Ini sudah hari ke-7 Ramadan, di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, taharau Lailatul Qadri fil witri minal ashri al-awakhir min Ramadan. Raihlah Lailatul Qadar di hari-hari ganjil, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan i'tikaf, dengan qiyamul lail, kemudian juga wa ayqaza ahlahu, juga membangunkan keluarganya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa jamaah semangat dalam melaksanakan ibadah Ramadan sampai 10 terakhir di bulan Ramadan kita meraih Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci,
di mana di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran ini menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Al-Quran menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan manusia. The way of life, menjadi tariqah lil hayah, menjadi jalan hidup, di mana dakwahnya Nabi Muhammad SAW terkandung dalam Al-Quran bersifat syumuliyah, bersifat komprehensif, mencakup semua lini-lini kehidupan, mencakup aspek akidah, aspek akhlak, aspek hukum, bahkan sampai aspek ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, masdarul ma'rifah, di mana dengan mendalami Al-Quran banyak cendekiawan-cendekiawan muslim seperti Ibnu Sina sudah menghafal Al-Quran sejak 7 tahun. Beliau dapat menguasai ilmu kedokteran, beliau dapat menguasai ilmu logika. Ada juga Ibnu Haisam menguasai ilmu optik. Ada juga Ibnu Firnas menguasai ilmu penerbangan. Dan ini semua adalah cendekiawan-cendekiawan muslim yang mendalami Al-Quran, dan bahwasanya Al-Quran menjadi masdarul ma'rifah, menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kitabun anzalnahu ilaika liyukhrija minaz zulumati ilan nur. Dan bahwasanya Al-Quran itu merupakan jalan yang menuju kepada terang benderang dari jalan yang gelap gulita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah rahasia bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan suci, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran ini menjadi pemersatu umat, menjadi pemersatu manusia yang berbeda-beda pendapat. Nabi Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima abadan, kitabullah wa sunnati rasulillah wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW wariskan 2 hal, apabila kita berpegang teguh kepadanya kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Inilah kitabullah dan sunnatu rasulillah, adalah Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran menjadi pemersatu umat, menjadi petunjuk bagi umat agar menuju jalan yang terang benderang, menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran juga bersifat luhur dan karismatik. Dakwahnya bersifat luhur dan karismatik, di mana perintahnya itu merupakan suatu maslahah bagi umat manusia. Kita mengikuti perintah-perintah Al-Quran dapat menyejahterakan, dapat mendamaikan umat manusia. Begitupun larangannya. Apabila kita menjauhi larangannya, menjauhi larangan Al-Quran, maka akan menjauhkan kita dari mafsadah. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka kita akan bersatu padu, kita akan jauh dari mihnah, dari bencana, pertikaian, perbedaan pendapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini saya akan menceritakan suatu kisah bagaimana Al-Quran menjadi perdebatan di kalangan Daulah Abbasiyah, di kalangan dinasti Abbasiyah, tepatnya pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasiq, di mana mereka yang berideologi Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran bukan kalamullah yang bersifat qadim. Al-Quran baru. Ini terjadi pada tahun 218 Hijriah sampai tahun 234 Hijriah, sekitar 16 tahun, di mana peristiwa ini dikenal dengan mihnah khalqil Quran,
sebagai bencana, ya, Al-Quran dijadikan sebagai makhluk. Al-Quran bukan kalamullah yang bersifat qadim. Sehingga apa? Sehingga banyak ulama-ulama yang ahlus sunnah, mereka banyak dipenjara, mereka bahkan terbunuh. Ada ulama yang bernama Muhammad ibn Nuh, beliau terbunuh saat diseret oleh tentara Daulah Abbasiyah atas perintah Khalifah Al-Ma'mun Al-Mu'tasim Al-Wasiq. Beliau diseret oleh kuda dengan rantai sampai beliau meninggal di perjalanan menuju ke Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian juga ada ulama yang bernama Nu'aim bin Hamad Al-Khuzai, beliau dipenjara. Juga ada ulama yang bernama Ahmad bin Nasr Al-Khuzai, beliau dipenjara bahkan sampai wafat di penjara. Juga ada Imam Al-Buaiti, beliau juga dipenjara dan sampai wafat. Ada satu imam yang dipenjara bertahun-tahun namun beliau tidak wafat, beliau kuat, yaitu Imamus Sunnah, imam yang dikenal dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 244 Hijriah. Dan di mana Imam Ahmad bin Hambal ini adalah ulama sunnah yang menolak pemahaman Mu'tazilah, pemahaman bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Di mana Imam Ahmad bin Hambal di penjara. Biasanya Imam Ahmad bin Hambal setiap harinya ibadah sholat sunnahnya, ibadah sholatnya itu sampai 300 rakaat. Namun beliau dipenjara. Di penjaranya beliau setengahnya dari ibadah sholat yang biasa dilakukan, yaitu 150 rakaat. Beliau ibadah sholat dalam keadaan kaki dirantai, dalam keadaan dicambuk, dalam keadaan penuh dengan darah atas siksaan dari Daulah Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Mu'tasim. Pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal, Imamus Sunnah, pejuang Al-Quran, yang tidak mau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah yang bersifat qadim, bersifat suci. Imam Ahmad bin Hambal diseret oleh tentara untuk bertemu Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian di perjalanan beliau berdoa, "Ya Allah, jangan pertemukan wajahku atau wajahnya Khalifah Al-Ma'mun." Dan benar saja doanya Imam Ahmad bin Hambal diijabah. Khalifah Al-Ma'mun wafat pada waktu itu, sehingga tidak sempat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Namun naasnya digantikan oleh adiknya yang bernama Khalifah Al-Mu'tasim, di mana pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Imam Ahmad bin Hambal dipenjara, disiksa. Imam Ahmad bin Hambal yang paling banyak menghafal hadis, bahkan Imam Syafi'i sebagai gurunya sangat menyanjung muridnya dalam periwayatan hadis. Kurang lebih beliau menghafal 1 juta hadis. Dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad bin Hambal terdapat kurang lebih 40.000 hadis, di mana Imam Ahmad bin Hambal sebagai ulama sunnah, sebagai pejuang Al-Quran, beliau disiksa, beliau dipenjara. Beliau berpegang teguh bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah bagaimana Imam Ahmad bin Hambal yang nantinya akan menjadi pendekar sunnah, menjadi ulama yang dikaitkan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jika kita bertanya siapa ahlus sunnah wal jamaah, dialah pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, dialah pengikutnya Imam Asy-Syafi'i, gurunya, dialah pengikutnya Imam Malik bin Anas, dialah pengikutnya Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal, pejuang Al-Quran, sampai waktunya Imam Al-Mu'tasim wafat, digantikan oleh Imam Al-Wasiq. Kemudian pada masa Imam Al-Wasiq, Imam Ahmad bin Hambal masih dipenjara, sampai akhirnya digantikan oleh anaknya Imam Khalifah Al-Wasiq, yaitu Imam
yaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Dan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, Imam Ahmad dibebaskan. Dalam artian akidah Mu'tazilah, teologi Mu'tazilah tidak lagi dipakai dalam Daulah Abbasiyah, dalam dinasti Abbasiyah. Maka berhentilah mihnah khalqil Quran pada waktu itu. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kembali berdakwah, kembali mengajarkan hadis, mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Masyarul muslimin rahimakumullah, inilah satu kisah bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal sebagai tonggak Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai pemersatu umat. Di antara kawannya juga ada yang menentang peristiwa tersebut. Di antaranya ada Imam Al-Haris Ibn Asad Al-Muhasibi. Kemudian ada muridnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian generasi-generasi selanjutnya ada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, yang banyak berdebat dengan pemahaman-pemahaman Mu'tazilah, pemahaman yang radikal, pemahaman yang ekstrim, yang memecah belah umat Islam, sehingga umat Islam tidak bersatu padu dalam memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketiga ulama inilah yang pertama, kategori ulama yang disebut Ahlus Sunnah, yaitu ulama yang faqih, ulama yang ahli fikih. Imam Ahmad bin Hanbal ahli fikih, menjadi imamul mazhab. Ulama yang muhaddis, ulama yang ahli hadis. Kemudian kategori yang kedua yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sufi. Sufi yang seperti Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi atau Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, muridnya. Kemudian yang ketiga adalah yang berakidah atau yang berteologi Asy'ariyah Maturidiyah, yang digagas oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah, jika kita bertanya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah yang mengikuti 4 mazhab, baik itu mazhab Abu Hanifah atau mazhab Malik bin Anas atau mazhab Syafi'i atau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab yang diakui sebagai mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga mereka yang muhaddis, mereka yang ahli hadis seperti Al-Bukhari, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam At-Tirmizi, muridnya Imam Al-Bukhari. Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah yang berakidah Asy'ariyah. Yang berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawad al-'adzam. Jika kalian melihat suatu perbedaan pendapat di umatku, maka ambillah golongan yang paling banyak, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang berpegang teguh pada 4 mazhab ini, golongan yang berpegang teguh dengan akidah Asy'ariyah, juga berperilaku dengan tasawuf Junaidiyah. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana mereka ulama ini yang ahli Quran. Mereka sudah menghafal Al-Quran sejak dini. Mereka mengamalkan Al-Quran. Mereka mengimplementasikan Al-Quran. Mereka memperjuangkan Al-Quran. Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran suci. Al-Quran kalamullah yang bersifat qadim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kita agar menjadikan Al-Quran menjadi tariqah lil hayah, menjadi masdarus sa'adah fid darain, menjadi sumber kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, menjadi inspirasi hidup, yaitu dengan 5 cara. Yaitu yang pertama, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai interaksi kita. Kita harus membaca Al-Quran, ya, dengan sebanyak-banyaknya, dengan yang tartil dan tahsin, dengan tajwidnya, dengan irama yang indah. Kalau bisa kita sampai menghafalnya. Kemudian yang kedua, kita mentadaburi kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran. Kita jadikan sebagai ibrah bagi kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita memahami Al-Quran dengan tafsirnya. Kemudian kita mengamalkannya. Kita jadikan dalil dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang keempat, kita jadikan Al-Quran
sebagai sikap, sebagai sifat, sebagai laku, bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran, maka kita amalkan Al-Quran. Apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa yang terkandung dalam hadis Nabi sebagai penjelas Al-Quran, kemudian ulama-ulama kita, pendapat dari ulama-ulama kita yang terkandung dalam kitab-kitab ulama kita, kita amalkan. Itulah cara kita berinteraksi dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yaitu kita menjadikan Al-Quran, kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak kita. Kita berikan pemahaman Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai inspirasi kehidupan. Inilah cara mempersatukan umat, menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi, menjadikan Al-Quran sebagai the way of life, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan pemersatu umat, bulan yang penuh keberkahan. Maka dari itu, di malam Lailatul Qadar, di mana Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Ayat pertama adalah 5 ayat dalam surah Al-Alaq pada saat Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira. Kemudian sampai 23 tahun kurang lebih, 6 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, ayat terakhir adalah wattaqu yauman turja'una ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Inilah Al-Quran. Jadi jangan salah kita memahami bahwasanya Al-Quran memang benar diturunkan pada 17 Ramadan, dalam artian turun pada Nabi Muhammad SAW. Adapun turun pada Lailatul Qadar, itu turunnya pada tanggal 24 Ramadan. Turun secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke samai dunya. Jadi bapak-bapak dan ibu jangan salah memahami Lailatul Qadar tidak mesti tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan taharau, carilah Lailatul Qadri fil witri, Lailatul Qadar pada bilangan-bilangan ganjil. Nah ini yang harus digarisbawahi, fil ashri al-awakhir, pada 10 ya malam terakhir di bulan Ramadan. Dan 10 malam terakhir tidak mesti 21, 23, 25, 27, 29. Karena puasa Ramadan ada kalanya 30 hari, ada kalanya 29 hari. Mungkin jika puasanya 30 hari, maka kita bisa menghitung 10 terakhir Ramadan itu dimulai dari tanggal 21 Ramadan. Kemudian ganjil terakhir di tanggal 29. Bagaimana jika Ramadannya 29 hari? Maka 10 terakhir Ramadannya dimulai dari tanggal 20. Jadi bisa jadi malam ganjil di bulan Ramadan, di 10 terakhir di bulan Ramadan bisa dihitung dari 20, 22, 24, 26, 28. Itulah Nabi Muhammad SAW tidak membedakan antara bilangan ganjil dengan bilangan genap, karena bilangan genap bisa saja menjadi ganjil jika puasanya 29 hari. Maka Nabi Muhammad SAW di setiap malam bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW ihya'ul lail, ahyal laila wa aiqadha ahlahu. Lebih-lebih di 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW lebih menggiatkan ibadahnya untuk menggapai Lailatul Qadar. Ya. Baik Bu ya, itulah yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan kepada jamaah. Mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Silakan Bu. Alhamdulillah, terima kasih Gus Bashir sudah memberikan paparan kepada kita semua tentang bulan Ramadan sebagai pemersatu umat. Banyak sekali informasi-informasi, ilmu-ilmu yang baru tentang kehidupan beragama khususnya. Dan tadi kalau boleh saya memberikan beberapa garis bawah sebelum kita lanjutkan tanya jawab, bahwa tadi disampaikan bulan Ramadan ini adalah
Kemudian kita juga sampaikan tadi, di balik perbedaan-perbedaan yang terjadi melahirkan ilmu-ilmu juga yang berkembang saat ini, ada ilmu fikih, ilmu sufi, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Terakhir tadi beliau sampaikan bahwa cara-cara untuk supaya kita bisa bersatu itu kembali ke Quran dan hadis. Bapak-bapak sekalian, kita masih punya waktu cukup banyak, insyaallah 15 sampai 20 menit. Kami harapkan akan banyak tanggapan, respon, pertanyaan atau konfirmasi yang untuk Bapak-bapak sekalian sampaikan. Kami persilakan untuk sesi pertama 3 penanya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, mengapa ada yang mengatakan perbedaan itu rahmat? Apakah lebih baik itu bersatu? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Wati di 2 nomor 1. Di 2 nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Sebutkan namanya. Oh iya, nama saya Bianti dari F3 nomor 2. Apakah ada politik dalam Islam? Karena penilaian orang saat ini politik itu kotor. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya Mugianto dari Provinsi 9 nomor 15. Tadi disebutkan Al-Quran diturunkan tidak sekaligus tapi berangsur-angsur dari lautul makhluk ke langit dunia. Yang jadi pertanyaan saya yaitu apa hikmah dibalik turunnya berangsur-angsur tidak sekaligus? Yang kedua, apakah jaminan keasliannya surat yang diturunkan ke dunia ini dengan dari lautul makhluk? Terima kasih atas pencerahannya dari Ustaz. Terima kasih untuk mohon izin, mohon maaf sebelum dijawab karena pakai masker sama datang Bapak Rektor Universitas Tengkuan, Bapak Profesor Dr. Haji Supartono. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan diskusi kita. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Wati tentang perbedaan itu katanya rahmat. Kenapa perbedaan itu jadi rahmat, bukannya persatuan saja? Kemudian yang kedua tadi dari Ibu Yani, apakah kita perlu berpolitik itu? Katanya kalau melihat politik sekarang ini sepertinya tidak menunjukkan nilai-nilai Islam yang ada, di mana yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, hikmah tadi sudah menyebutkan hikmah dibalik turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur kepada manusia. Apa hikmahnya? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Ini pertanyaan dari ibu-ibu agak susah menjawabnya nih Bu ya. Justru pertanyaan dari ibu-ibu ini luar biasa. Pertama, pertanyaan bahwasanya ya perbedaan itu adalah rahmah. Perbedaan apa yang menjadi rahmah? Ya. Dalam Islam perbedaan hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang bersifat furu. Tidak boleh dalam hal-hal yang bersifat usul. Jadi Islam tuh ada dua, Pak. Ya, ada yang bersifat usul, ya, yang bersifat i'tiqad, ya, yang berkaitan dengan sifat akidah, teologi. Itu tidak boleh kita berbeda pendapat. Ya, tidak boleh kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu baru. Kita harus sepakat bahwasanya Al-Quran itu adalah qadim. Al-Quran itu maknanya, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ya.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sudah menjamin ya bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an dan Allah sudah memberikan jaminan bahwasanya Al-Qur'an tidak tercampur dengan kalam manusia. Makanya disebutkan ya bersifat uluhiyah, karismatik. Nah, itu tidak boleh, Pak. Ibu, kita berbeda pendapat dalam masalah usul, dalam masalah akidah. Tidak boleh kita berbeda pendapat dalam masalah ya keyakinan. Ya tidak boleh kita ya berbeda pendapat dalam ini. Kita tidak boleh ya bersatu dengan kaum Mu'tazilah, dengan kaum Syiah, dengan kaum Khawarij yang berbeda ideologi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan menjadi rahmat hanya dalam kisaran furu'iyah, dalam kisaran yang bersifat ya ibadah dan muamalah ya, karena Nabi Muhammad SAW juga memberikan ya alternatif dalam ibadah, misalnya seperti sholat tarawih ya, Nabi Muhammad tidak mengatakan sholat tarawih, hanya ada sholat qiyamul lail di bulan Ramadan, dalam arti tidak berjamaah dengan para sahabat takut memberatkan ya. Nabi Muhammad SAW hanya sholat beberapa waktu saja ya di masjid, kemudian melanjutkan di rumah ya. Makanya para sahabat ya ada yang sholatnya 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, ada yang 36 rakaat ya. Jadi sahabat yang di Madinah itu sholat tarawihnya 36 rakaat ya. Ada juga yang sholat tarawihnya dari habis isya sampai subuh. Nah, ini kan perbedaan pendapat. Ini merupakan rahmah, merupakan alternatif bagi hambanya. Karena Nabi Muhammad SAW tahu hambanya ini ya berbeda-beda fisiknya, berbeda-beda kemampuannya gitu ya. Yang mengatakan bahwasanya salat tarawih 23 rakaat ada dalilnya ya, ada dalilnya, itu ijma'us sahabah ya, di mana Umar bin Khattab melihat kok sahabat Nabi ini salat tarawihnya pisah-pisah ya, makanya memanggil Ubay bin Ka'ab jadi imam. Sholat tarawih 23 rakaat, 4 rakaat 2 kali salam tawaf ya mengelilingi Ka'bah, 4 rakaat 2 kali salam tawaf ya sampai 4 kali ya ritual tawafnya. Inilah yang kenapa disebut sholat tarawih. Lalu bagaimana sahabat Nabi yang ada di Madinah ya, sahabat Nabi yang ada di Madinah ya melihat sahabat yang ada di Mekah tarawihnya 23 rakaat dengan tawaf nggak mau kalah ya, ditambah bilangan rakaatnya menjadi 36 rakaat. Ini bukan bid'ah ya, dimana Imam Malik mengatakan bahwa amalu ahli Madinah adalah sumber hukum, adalah sumber hukum. Jadi sumber hukum Islam itu bukan Al-Quran dan Sunnah aja, Pak. Yang ketiga adalah ijma ulama, ijma sahabat, ijma tabi'in, ijma tabi'ut tabi'in. Kemudian qiyas, analogi hukum ya, ini yang telah disepakati. Ada lagi ya, ada istishab, ada ya amalu ahli Madinah atau aqwalis sahabah ya, ada sadzuz zara'i. Nah, ini hukum Islam ya banyak sumber hukum Islam ya. Kemudian apa dalil salat tarawih 11 rakaat? Ada ya, bagi mereka yang berpendapat bahwasanya maka yazidu fi ramadhan wala fi ghairi ala 11 rakaatin. Nah, semuanya ada pendapatnya. Ini bagi mereka yang berpendapat 11 rakaat. Nah, inilah perbedaan merupakan rahmah, merupakan ya alternatif bagi umatnya yang memang berbeda-beda fisiknya, berbeda kekuatannya. Saya ya pernah sholat tarawih itu dari habis isya sampai subuh ya. Jadi sholat tarawihnya tidak ada bilangan rakaatnya, 1000 rakaat lah sebutkan ya. Apa dalilnya? Jelas, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan dengan sholat, Nabi Muhammad bukan rakaat enggak. Nah, makanya waktu di Maroko ya ulama Maroko meyakini bahwasanya setiap 27 Ramadan itu pasti Lailatul Qadar. Makanya masyarakat Maroko itu kalau 27 Ramadan itu sholat tarawihnya bareng raja di Masjid Agung Casablanca di Maroko. Nah, itu saya pernah Pak ikut ya raja datang, kita sholat isya bersama raja
ya, kemudian lanjut tarawih. Ya, namun raja tidak sampai selesai jam 12 ya, atau jam 12 kembali ke istana. Ya, saya kira udah selesai tarawihnya. Ternyata masih tarawih lagi. Saya terusin, ini kok nggak selesai? Ya kan, berapa ini bilangan tarawihnya? Ternyata sampai subuh, ya, sampai imsak. Nah, gitu lah. Jadi tarawihnya tuh berbilang-bilang, 1000 rakaat. Nah, ada dalilnya, hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah perbedaan menjadi rahmah. Ya, jadi perbedaan yang bersifat furu'iyah. Perbedaan dalam usul nggak boleh. Ya, nggak boleh dalam perbedaan dalam masalah ilahiyat, nubuat, samiyat, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita tidak mempercayai akan syafaat Nabi, akan haud. Ya, diharapkan nggak boleh. Ya, kita tidak percaya dengan yaumul akhir, nggak boleh. Ya, kalau kita tidak percaya dengan hal tersebut, kita tidak percaya dengan syafaat Nabi, ya, maka sholat kita nggak sah, maka haji kita nggak sah, maka zakat kita nggak sah. Ya, kenapa? Karena sudah keluar dari koridor akidah Islam. Ya, nggak boleh. Perbedaan dalam masalah akidah. Ya, adapun dalam masalah muamalah, nah ini menjawab kepada ya pertanyaan yang kedua, apakah ada politik dalam Islam? Makanya tadi saya sebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu syumuliyah. Ya, kandungannya sangat komprehensif. Ya, mengandung masalah-masalah akidah, masalah hukum, ya, masalah akhlak, ya, masalah juga ilmu pengetahuan. Ya. Nah, dalam Islam makanya kalau di UIN atau IAIN itu jurusan fakultas syariah itu banyak. Ada jurusan siasah Islamiyah, politik Islam. Ada jurusan ahwal syakhsiyah, jurusan apa tuh? Jurusan hukum perdata. Ada juga ya jinayah syariah, ya, hukum jinayah, jurusan jinayah, hukum pidana dalam Islam. Ya, ada juga jurusan muamalah, ya, jurusan ekonomi Islam. Ya, kemudian juga ada ya jurusan ya fikih muqarin, ya, jurusan ya perbandingan mazhab. Mazhab aja ada 4 yang diakui dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya banyak lagi mazhab itu, ada 10 lebih. Ya, itu berbeda-beda pendapatnya. Ya, tapi dalam masalah furu'iyah, dalam arti dalam Islam ada politik. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin. Nabi Muhammad SAW selain menjadi nabi juga menjadi pemimpin. Ya, itulah yang disebut dengan khilafah nubuwah. Istilahnya khilafah nubuwah, di mana sosok Nabi Muhammad SAW tuh menjadi nabi, ya, menjadi pemuka agama, menjadi kepala agama, juga menjadi kepala pemerintahan. Nah, itu hanya ada di masa Nabi Muhammad SAW dan di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Ya. Ba'di salasuna sanatan. Nanti kekhalifahan yang bersifat kenabian, ya, yang seperti kenabian hanya 30 tahun, yaitu pada masa Khulafa Ar-Rasyidun. Setelah itu Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah beda lagi. Ya, Al-Ma'mun menjadi khalifah, menjadi raja dinasti Daulah Abbasiyah. Yang menjadi pemuka agama siapa? Ahmad bin Abi Duad. Nah, ini Ahmad bin Abi Duad ini yang nanti ya berakidah Mu'tazilah, yang berdebat dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, berdebat dengan masalah Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, wafatnya ya yang menguburkan Ahmad bin Abi Duad itu hanya 4 orang, Pak. Ya. Kalau misalnya Ahmad bin Hambal itu ratusan orang, ribuan orang yang memakamkan jenazahnya. Itulah perbedaan ulama yang ya husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Nah, jadi yang menjadi pemuka agamanya pada saat itu Ahmad bin Abi Duad, ya, adalah ya yang beraliran Mu'tazilah, pemuka agamanya. Tapi pemimpin pemerintahannya adalah ya Khalifah Al-Mu'tasim atau Khalifah ya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasit. Nah, itu ada kakak beradik. Nah, jadi ada politik dalam Islam. Ya, ada politik dalam Islam. Jadi kita memang sebagai khalifatullah fil ard, ya, jadi kita bukan hanya sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah yang diperintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak hanya diperintahkan untuk ibadah, tapi juga kita harus memakmurkan alam semesta, harus mensiasati dunia,
harus menjadi pemimpin. Kan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, secara tidak langsung kita ini pemimpin semua. Kita ini berpolitik dalam lingkup kecil kita. Maka dari itu ada ya politik dalam Islam. Makanya dalam hadis Nabi juga ya pemimpin yang adil adalah ya dari satu dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bahwasanya apa hikmahnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Yaitu adalah untuk menjawab dakwah Nabi Muhammad SAW ya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu ya. Misalnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan ibadah haji dan umrah tahun 6 Hijriah ya. Nabi Muhammad SAW melakukan tuh ibadah umrah ya kan, tanpa mempertanyakan kan Mekah sedang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Enggak, Nabi Muhammad SAW ke Mekah dihadang oleh kaum kafir Quraisy ya kan, sampai ada perkelahian, perdebatan pada waktu itu ya. Nah sempat ya para sahabat merasa ya sedih, tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah sedih. Kenapa? Karena turun wahyu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, Nabi Muhammad 2 tahun lagi, sabar 2 tahun lagi. Nanti akan ada peristiwa Fatu Makkah. Mekah akan kamu kuasai, maka akan penduduk Mekah akan masuk Islam semuanya. Gitu. Ya, jadi ada unsur-unsur ya gitu. Ya soal apa? Unsur-unsur mengejutkan bagi Nabi Muhammad SAW. Gitu, Pak. Itu ada hikmahnya. Ya, Nabi Muhammad kemudian pulang. Maka tahun ke-6 Hijriah itu umrohnya gagal. Kemudian baru melaksanakan umroh tahun ya ke-8 Hijriah. Kemudian melaksanakan haji pada tahun 10 Hijriah. Jadi memang ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur ya. Tentunya puasa pun ya diwajibkannya secara ya sehingga sekaligus diwajibkan ya, dalam arti yang tidak berpuasa berdosa besar, bagi yang tidak berpuasa ya maka dia berbuat dosa besar. Tidak, pada awal-awal masa Islam bagi yang tidak kuat berpuasa maka bisa membayar fidyah dan lain-lain ya. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW di Madinah sudah kuat Islamnya ya, bagi yang tidak berpuasa dosa besar gitu. Jadi ada unsur-unsur ya ada polarisasinya lah gitu ya, ada unsur-unsur ya berkaitan dengan itu. Kemudian tadi sudah dijawab ya bahwasanya inna nahnu ya nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah sudah menjamin ya dalam firman-Nya bahwasanya Al-Qur'an ya kalimatnya, lafaz dan maknanya itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, suhufnya Ibrahim dan Musa itu sekaligus diturunkan ke ya langit dunia. Ya, pada ya Taurat diturunkan 1 Ramadan. Itu semuanya di bulan Ramadan, Pak. Ya, Injil diturunkan pada 14 Ramadan. Kemudian ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Al-Qur'an tanggal 24 Ramadan. Ya, kemudian apalagi? Ya, ada kitab suhufnya Musa Ibrahim tanggal 6 Ramadan. Nah, itu. Nah, baru kalau Nabi Muhammad berangsur-angsur. Kalau misalnya Nabi Musa ya Taurat sekaligus, Pak. Sekaligus blok ya kan Taurat. Ya, dikasihkan kepada Nabi Musa. Ya, kalau Nabi Muhammad 22 tahun ya 6 bulan ya 30 hari. Kurang lebih 23 tahun. Mungkin itu yang bisa dijawab. Silakan Bu ya. Terima kasih Basir atas tanggapannya. Mohon maaf kepada Bapak sekalian, saya baru akan mundur sedikit. Saya hanya masih beri kesempatan satu sesi saja. Lagi silakan satu masyarakat tadi tertutup Haji Awan. Silakan Bapak. Saya satu lagi. Baik, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa betul Bapak Ustaz Basir. Semenjak saya anak-anak sampai sekarang, saya sering mendengarkan kalau mau bulan puasa bahwa jin setan pada dikerangkai. Lalu yang akan
ingin saya tanyakan, kenapa di saat bulan suci Ramadan ini masih ada sifat manusia, saya khususnya malas-malas bersedekah, malas beribadah. Kalau di jalanan masih banyak kita temukan orang-orang yang sepak terjangnya itu, kalau saya bilang berbau kesetanan. Yang ingin saya pertanyakan adalah, setan apa yang belum dikerangkeng sehingga bisa mengganggu umat manusia dalam kehidupan? Pedoman umat Islam itu Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa teroris-teroris di Indonesia ataupun di dunia itu selalu dari umat Islam? Apakah dia menceng dalam mengartikan Al-Quran dan hadisnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaikan bin Hamali, Blok F4 nomor 3. Alhamdulillah saya udah pensiun. Akhirnya saya sempat mendengarkan ya tauziah, baca-baca YouTube, baca-baca buku. Di situ disebutkan, ini kalau tidak salah Pak Moderator, disebutkan bahwa suatu ketika nanti umatku akan terbagi 73 golongan. Yang 72 final. Kata sahabat, yang mana ya Rasulullah yang diakui? Yang sesuai sunahku, anjuranku, berpedoman pada Quran dan hadis. Yang saya tanyakan pada Pak Ustadz yang terhormat, kiat apa untuk mencapai ke situ yang disebut satu golongan yang diakui? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sudah kenal. Sertifikat nomor 1. Membuat judul atau tema bulan puasa menumbuhkan kebersamaan atau keserasian sesama umat. Kan Bapak Ustadz juga tahu bahwa saat memulai puasa itu adanya ru'yah, adanya hilal, mencari hilal. Ada yang bilang hilang udah muncul, ada bilang belum. Masing-masing nggak mau kalah. Muhammadiyah berpendapat bahwa dia yang paling benar dengan menggunakan teknologinya. Orang-orang NU katakanlah Sunnah wal Jamaah merasa benar dengan hitungan yang pasti yang sudah ada. Kemudian juga Ustadz yang lainnya menjelaskan mengenai kebersamaan kelompok-kelompok tertentu. Bagaimana mau bisa bersama? Kelompok Jabariyah yang Pak Ustadz jelaskan, kelompok Mu'tazilah, masing-masing membawa cita sendiri. Kelompok di dalam Islamnya sekarang sudah masing-masing. Saya kelompok Sufi, ini kelompok yang ini. Baik, jangan berpanjangan. Terima kasih Pak Ustadz, mohon dijelaskan terutama antara tema dengan itu ya, dengan permulaan hilal itu yang perbedaan pendapat yang tidak mau mengalah seumur hidup antara dua orang besar di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Untuk pertanyaan pertama ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak-bapak ya. Bahwasanya dalam ya diri manusia itu ada nafs ya, ada nafsu ya, innan nafsa la ammaratum bisu ya. Jadi walaupun jin-jinnya di kerangkeng, dihikat ya saat datangnya Ramadan, namun juga kita mempunyai nafsu. Ya, nafsu itu yang menggerakkan kita untuk malas ibadah, ya, malas bersedekah, ya. Pokoknya puasanya maunya tidur aja gitu ya, nggak mau membaca Al-Quran. Nah itu nafsu, dorongan nafsu, ya. Jadi
Sebenarnya pendapatnya banyak, ya pendapat banyak. Saya lebih memilih bahwasanya memang mengapa yang mempengaruhi manusia untuk malas beribadah, yaitu adalah nafsu. Ya, saya merasakan ya diri saya sendiri saja gitu. Memang di bulan puasa ini lebih berkurang, ya godaan syaitannya. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu mengekang nafsu kita, ya atau membelenggu setan-setan yang ada, ya sehingga ya kita selama bulan Ramadan ini agak sedikit ya agak lebih banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi mengapa masih ada ya peluang kita bermaksiat, ya dalam arti peluang kita untuk lalai dalam beribadah, yaitu karena kita mempunyai nafsu, ya. Maka dari itu kiat-kiatnya kita harus mengalahkan nafsu kita, ya dengan cara tadi ibadah-ibadah ya di bulan Ramadan seperti puasa. Puasa ini paling bagus ya untuk membakar nafsu kita, ya mohon maaf, untuk menahan nafsu kita ya dari bermaksiat, ya. Kemudian membaca Al-Qur'an, ya itu menjadi ya vitamin bagi ya hati kita, bagi nafsu kita, ya agar menjadi nafsu yang baik, mau diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga dengan berzikir. Nah, ini zikir nih ya yang memanaskan nafsu kita agar jangan sampai ya berleha-leha dalam ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nafsu ini. Jadi jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Ya. Jadi jangan salahkan setan. Ya, jadi kita masuk neraka itu jangan salahkan setan, salahkan ya nafsu kita, ya. Jadi jihad yang paling besar itu bukan melawan pasukan iblis, bukan melawan pasukan kafir Quraisy, ya, bukan melawan bukan melawan ya dajjal, tapi melawan nafsu kita atau dajjal yang ada dalam ya tubuh kita, dalam diri kita. Nah gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi kedua Buya? Kenapa teroris? Oh ya, teroris ya. Kenapa Islam itu kan rahmatan lil alamin. Nah kembali lagi, jadi Islam itu kan ya identitasnya itu moderat. Islam itu rahmatan lil alamin. Nabinya itu Nabiur Rahmah. Ya, kenapa masih ada ya yang ya ekstrim, radikal. Nah, tadi kembali lagi kita belajar sejarah ya, sejarah Islam. Bahwasanya ada sekelompok dalam umat Islam yang disebut dengan Khawarij. Jadi kan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, diteruskan Abu Bakar, Umar dan Utsman dibunuh oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini adalah kaum yang hidup di daerah pegunungan, ya nama desanya Harurah, di mana mereka ini ya Islamnya fanatik, ya Islam yang sangat fanatik, ya tanpa ditopang dengan asupan ilmu pengetahuan atau ilmu agama yang memadai, ya makanya hati-hati nih, banyak orang Baduy, banyak orang pedesaan, ya pegunungan, ya dimasukkan Islam, didoktrin Islam, tapi akalnya, pengetahuan Islamnya tidak mumpuni, hafal Quran, ya rajin ibadah, tapi jarang ngaji gitu loh, jarang ngaji. Jadi pengetahuan Islamnya itu fanatik, ya pemahaman Islamnya, ya emosian, ya gampang marah, ya dikit-dikit mengkafirkan. Ini kaum Khawarij, ya disebut dengan kaum Khawarij. Nah kemudian juga ada nanti kaum Jahmiyah, ada kaum Mu'tazilah. Jadi ya itu ya merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup, bahwasanya kenapa yang menyebabkan ya adanya terorisme, adanya radikal, karena apa? Karena kurangnya atau setengah ilmunya dalam memahami ajaran Islam. Jadi memahami Islam itu harus komprehensif, harus menyeluruh, ya gitu. Makanya memahami Islam itu nggak cukup dengan memahami Al-Quran dan hadis, harus ditopang dengan ya kitab-kitabnya para ulama, ya harus memahami kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab fikihnya, ya dijelaskan bahwasanya sholat itu rukunnya ada 18. Kalau kita memahami Al-Quran saja kita nggak ketemu, Pak. Dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ketemu bilangan rukun dalam sholat, adanya dalam kitab fikih Syafi'iyah. Nah jadi itu kalau misalnya kita hanya memahami Al-Quran dan hadis tanpa ditopang dengan pendalaman ilmu agama,
ya dari pendapat-pendapat ulama, maka ya akhirnya apa, akan fanatik, akan radikal gitu. Nah begitu Pak ya. Jadi ya siasat untuk ya menjauhkan dari hal tersebut adalah mendalami ilmu, adalah ngaji ya, seperti ini Pak, adalah ngaji dan saling tanya jawab ya. Kalau ada masalah apa, bertanya kepada ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya ya, biar kita tidak salah kaprah dalam memahami. Nah kemudian menjawab pertanyaan yang ketiga ya, bahwasanya memang umat Nabi Muhammad SAW terpecah menjadi 73 golongan. Begitupun ya Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Jadi bukan hanya dalam Islam saja ada radikalisme, ada ekstremisme. Dalam Yahudi juga ada, dalam Nasrani juga ada. Bahkan Mu'tazilah ini kan ya guru-gurunya itu adalah, kalau dilihat dari sanad keilmuannya, Wasil bin Atha, pendiri dari ya ideologi Mu'tazilah itu adalah ya hasil dari sanad keilmuan dari orang Yahudi. Ya. Terpecahnya umat Islam itu ya direcokin oleh Abdullah bin Sabah, pendeta Yahudi yang masuk Islam tapi munafik. Kan gitu. Nah, 72 golongan, 73 golongan, hanya satu yang masuk surga, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kriterianya apa? Satu, tadi sudah disebutkan, yang bermazhab 4 mazhab ini. Ya, yang bermazhab fikih Syafi'i. Yang kalau di Maroko ya, fi aqdil Asy'ari wa fikhi Maliki. Ya, wa fi tariqatil Junaidis Saliki. Jadi sawabit ad-diniyah, sawabit diniyah di Maroko itu 3. Jadi kerajaan Maroko itu 3 memegang sawabit diniyah, pondasi agama. 1 bermazhab Malik, bermazhab Maliki. Ya. 2 ya berakidah Asy'ari. 3 bertarekoh Junaidi. Ya, gitu. Jadi bertarekohnya Junaidi. Ya, bertarekohnya dengan tarekoh Ahlussunnah wal Jamaah, tarekoh Junaid al-Baghdadi. Imam al-Junaid al-Baghdadi muridnya Al-Haris ya bin Asad al-Muhasibi, ya temannya Imam Ahmad bin Hambal, ya tidak bertasawuf ya yang lainnya, ya berkembang pada saat itu ya di Khurasan ada tasawuf Malamatiyah, tasawuf apalagi Karomiyah, ya yang Ahlussunnah wal Jamaah adalah tasawuf ya yang ada di Baghdad, ya Al-Junaid al-Baghdadi. Kemudian ya berakidah Asy'ari. Ya kalau di Indonesia ya berfikih Syafi'i, berakidah Asy'ari, kita berakidah 20 sifat, ya juga bertarekoh Junaidi dan Imam Al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Sebegitu terkenalnya Imam Al-Ghazali, ya banyak dikaji kitab-kitabnya, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, menandakan bahwasanya kita bertasawuf seperti Imam Al-Ghazali, ya begitu. Itu kriterianya. Jadi siapa yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah? Idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah, ya kata Imam Az-Zabidi, humul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka ya yang Asy'ariyah akidahnya, ya berfikih 4 mazhab dan ya tarekohnya Imam Al-Junaid al-Baghdadi ya dan Imam ya Al-Ghazali. Ya. Nah, itu kriterianya. Nah, adapun kok banyak banget 72 golongan lainnya di neraka, ya. Nah kembali lagi seperti Syiah itu banyak ya golongan-golongannya. Khawarij juga sama. Khawarij banyak golongan-golongannya. Ada Khawarij ya Wahbiyah yang ada di mana tuh di Libya. Ada juga Khawarij Ibadiyah yang ada di Oman. Jadi banyak sekali. Adapun firqah-firqah misalnya seperti Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Muhammadiyah itu bukan masuk dari 72 golongan. Itu masuknya ya sebagai organisasi Ahlussunnah wal Jamaah lah. Ya bahkan Wahabiyah juga sama. Ya, Wahabiyah masih masuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah yang mutasyaddid. Ya kan? Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ya moderat misalnya kan. Nah, gitu ya. Bisa juga ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu masih Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah Zaidiyah masih Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi nah itu ada ilmunya, ilmu ya disebutnya dengan ilmu kalam. Kita mempelajarinya ya harus banyak ya. Jadi
72 golongan yang masuk neraka itu hanya Allah yang Maha mengetahui. Yang penting kriterianya kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, kalau di Indonesia tarawihnya 23 rakaat, mungkin juga ada yang 11 rakaat. Kalau di Maroko tarawihnya 36 rakaat, bahkan ada yang 43 rakaat, itu mazhab Maliki, maka semuanya benar. Ya. Kemudian berakidah Asy'ariyah, yaitu meyakini akan sifat 20 yang wajib bagi Allah, ada ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah itu ya mempunyai sifat wujud, qidam, baqa. Nah, itu ya akidah Asy'ariyah. Kemudian yang ketiga adalah bertasawuf Junaidiyah, yaitu bertasawuf ya ala-ala ya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang ada di Baghdad. Jadi peristiwa mihnah itu membuka sebuah diskursus keilmuan ya setelah peristiwa mihnah itu kan. Kenapa? Memang Khalifah Abbasiyah itu mendirikan Baitul Hikmah, ya kan, menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, maka muncullah diskursus keilmuan, ya ilmu mantik, ya ilmu filsafat dalam Islam, ada ilmu penerbangan, ilmu optik, ya dan lain-lainnya, ya ilmu kedokteran, gitu dalam Islam, ya. Nah begitupun muncul, ya gerakan tasawuf, ya Sunni melihat ya banyaknya pemimpin-pemimpin yang hedonis, yang jauh dari akhlak Islam. Maka Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengambil dari Al-Quran dan hadis ya mana-mana yang tersirat dalam ya spiritual, dalam masalah taubat, mahabbah, wara dan lain-lainnya, diformulasikan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kemudian teruskan oleh Imam Al-Ghazali, ya. Kemudian muncullah ulama hadis, ya, muridnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Nah, jadi di masa-masa itu tuh, jadi peristiwa mihnah, bencana, fitnah itu justru mau memunculkan generasi keemasan dalam Islam, banyak diskursus keilmuan muncul. Nah, jadi patokannya itu Pak, kriterianya. Kemudian pertanyaan yang keempat. Oh ya. Ya, baik. Ya. Bagaimana bulan puasa sebagai pemersatu umat? Makanya tadi saya menyempitkan pembahasan ya puasa menjadi pemersatu umat dalam konteks Al-Quran. Jika kita mau berpegang teguh pada Al-Quran, kita menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi hidup, ya sebagai jalan hidup kita dalam bermasyarakat, ya dalam beribadah, dalam mengembangkan pendidikan, dalam membangun umat, membangun pemerintah, maka kita akan bersatu padu, tidak akan terpecah belah. Adapun misalnya perbedaan, ya seperti penentuan hilal, ya awal Ramadan, ya. Nah, ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yah. Nah, kalau misal kita berpegang teguh dengan hadis Nabi, ya sebenarnya Nabi hanya memerintahkan dengan metode ru'yah. Nah, kita ambil jalan tengahnya, gini lah. Jikalau memang ya versi Muhammadiyah ya tersebut ya di mana hari Sabtu adalah ya 1 Ramadan, ya sedangkan kita kebanyakan, mungkin yang NU, mungkin Menteri Agama, pemerintah itu Ahad itu adalah 1 Ramadan, ya maka ya bagi yang mereka puasanya Sabtu, ya itu ijtihad mereka, dalam arti puasanya mereka ya juga tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi agama, ya tidak membuat dia dosa, tidak membuat dia kafir. Kan puasa sunnah, ya puasa di bulan Sya'ban sunnah, ya bahkan ya ada kaidah fikih al-khuruju minal khilaf mustahab. Jadi bagaimana kita keluar dari perbedaan, kita ya sangat dianjurkan. Jadi misalnya ragu dalam menentukan bulan Ramadan, boleh juga Sabtu kita sudah mulai puasa. Ya kalau memang itu belum Ramadan, maka itu dijadikan sebagai puasa sunnah. Gitu. Dalam arti perbedaan ini tidak membuat dia kafir, ya tidak membuat dia musyrik. Ya misalnya Muhammadiyah sudah Sabtu, ya sudah tidak sesuai dengan ajaran dengan Al-Quran, dengan hadis misalnya, dengan tidak bersesuai dengan ru'yah, tidak membuat dia kafir, tidak dia membuat dia tidak mukmin lagi. Ya, jadi itu perbedaan ru'yah, ya rahmah. Ya alternatif. Begitupun misalnya yang NU yang puasa misalnya hari Ahad, wah NU salah perhitungan secara ru'yah misalnya, ya
sebenarnya nggak ada salah dalam ru'yah. Misalnya hari Sabtu itu mendung, hujan Pak, kan otomatis nggak bisa ngeliat ru'yah, ya kan? Maka ya Nabi Muhammad SAW ya fastakmilu iddatan minasyahr, maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan dalam hadisnya, maka genapkan 30 hari. Maka nggak apa-apa, karena mendung nggak kelihatan, maka ya puasanya keesokan harinya. Itu sebenarnya ru'yah. Jadi nggak ada ya permasalahan. Justru inilah dinamika dalam beragama ya gitu. Jadi kita tidak boleh ya saling menyalahkan, asalkan itu masih ada pedomannya dalam agama ya, seperti tarawih 11 rakaat menurut Muhammadiyah ada hadisnya. Walaupun misalnya saya nggak setuju dengan hadis itu hadis sholat witir misalnya, tapi kan itu adalah ijtihad mereka ya. Kalau berijtihad tuh Pak dalam agama Islam ya, salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala ya. Ijtihad dalam furu'iyah ya, yang sholat subuhnya dengan kunut ya benar, ijtihadnya 2 pahala. Yang subuhnya nggak pakai kunut, karena Nabi juga kan tidak kunut juga ya dalam sewaktu-waktu, ya kan ya, maka ijtihad tersebut mendapat 1 pahala misalnya jika salah ya, dan jika benar mendapatkan 2 pahala. Kalau mazhab Maliki itu kunutnya nggak diangkat tangan Pak, kunutnya diam. Makanya kalau saya sholat subuh di Maroko tuh, kalau udah rakaat kedua sebelum sujud lama itu, nah ini kok nggak ada kunut tapi diam lama. Ternyata kunutnya sir, kunutnya diam. Kalau kita kan mazhab Syafi'i, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman, dilantangkan. Nah, kalau mazhab Malikiyah tidak, sir, diam. Makanya kalau sholat di Maroko, sholat subuh itu ya sebelum sujud di rakaat kedua lama, ternyata kunut juga ya, tapi ijtihadnya dengan sir, maka mendapat pahala 1 jika salah, mendapat pahala 2 jika benar. Ya otomatis semua imam mazhab pasti benar ya, karena perspektifnya kan Nabi Muhammad SAW kan banyak ya, kan shollu kama ra'aitumuni usolli ya. Jadi yang di perspektifnya adalah bagaimana melihat Nabi sholat, oh Nabi seperti ini. Jadi tidak ada, jadi justru malah perbedaan itu menjadi rahmah bagi kita yang memahami ya. Alangkah baiknya kita tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah mengkafirkan, selama itu tidak keluar dari koridor akidah, dan selama itu masih koridor furu'iyah boleh-boleh saja ya. Begitupun mereka yang tidak tarawih nggak apa-apa, kan tarawih itu sunnah ya, mungkin hanya ya dia makruh saja, dia hanya mendapatkan ya kemakruhan karena tidak mau sholat tarawih gitu. Jadi intinya kita jangan ya salah kaprah saja dalam kami gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan terakhirnya apa lagi? Ada 2 tadi Bu ya. Sudah jelas ya. Iya, jadi itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini sudah cukup memuaskan. Kalau seandainya masih belum puas, nanti setelah bicara ini bisa satu persatu bisa bertanya. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, Pak terima kasih atas kebersamaan Bapak sekalian. Sahabat tetap kita di masjid mengikuti diskusi kita dengan tema atau judul Belajar Maghrib sebagai pemersatu umat. Bapak sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Bashir. Sebelum kita tutup, kami boleh memberikan beberapa catatan yang sempat kami rekam dalam apa yang kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan ini salah satunya adalah sebagai pemersatu umat. Barang siapa yang berpegang teguh di dalam dengannya tidak akan tersesat selamanya. Dan yang kedua, peristiwa perbedaan-perbedaan yang terjadi sampai saat ini tidak luput dari awalnya perbedaan-perbedaan yang sudah terjadi pada masalah kaum yang tadi disebutkan sejak zaman Khalifah Al-Ma'mun, kemudian menjadi tantangan bagi
peristiwa ini ada hikmah, rupanya lahirlah yang disebut dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang membela Al-Quran, mana Al-Quran bukan makhluk, yang akhirnya perkembangan ilmu sampai saat ini kita lihat perkembangan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan sampai ke ilmu agama. Ramadan melalui turunnya Al-Quran menjadi pemersatu umat agar tergolong dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang teguh atas kemurnian Al-Quran yang bermazhab salah satu empat mazhab, kemudian berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah mengenal sifat 20 dan bertasawuf seperti Imam Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Perbedaan adalah rahmat, perbedaan yang dibolehkan adalah perbedaan yang masih sifatnya kuliah, bukan perbedaan yang sifatnya usul atau akidah. Bapak sekalian, itu berbagai beberapa catatan yang bisa kita jadikan oleh sebagai pengingat bagi kita semua pada kesempatan siang atau pagi hari ini. Terakhir sebelum kami tutup, kami tidak bisa kata-kata yang bisa dipakai, tapi hanya mengutip dari kitab Al-Hikam bahwa keanekaragaman amalan yang terjadi itu adalah sesuai dari pemberian Allah yang masuk ke dalam hati kita masing-masing. Jadi rasakan amalan-amalan yang kita lakukan tergantung dari rasa yang kita rasakan. Kemudian yang kedua, amal ibadah merupakan kerangka dalam kita berdiri. Sedangkan ibadah itu adalah keikhlasan kita. Jadi mudah-mudahan perbedaan apapun yang kita hadapi dalam beribadah, insya Allah dengan keikhlasan yang kita lakukan akan mendapatkan manfaat. Bapak sekalian yang berarti kalau ada sumber ladang boleh kita komandi, kalau ada boleh kita berkata. Insya Allah akan ada lagi diskusi-diskusi kita berikutnya di bulan suci Ramadan ini hari Sabtu Minggu subuh yang nanti kita akan hadirkan Ustaz kita yang terkenal Kiai Haji Abdul Ahmad, nanti akan membahas satu Jumat ya, hari libur ya Jumat, jangan lewatkan. Kemudian Sabtu dan Minggu tetap kita akan diskusi seperti ini. Kami selaku moderator yang memimpin acara ini dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesarnya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci, kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam laci. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Masjid Al-Mutakin, dari umat untuk umat.